Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Eka Pratama, NIM D 2019-1082. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, atau yang biasa disebut dengan UINHAS Jember. Untuk dosen pengampu mata kuliah saya yakni Bapak Faisal, selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi agama. Oke teman-teman semua, di sini saya sedikit ngevlog tentang bentuk kehidupan beragama di masa pandemi COVID-19. Baik teman-teman, bagi masyarakat Indonesia, agama merupakan rumah pokok yang besar dan kokoh mulai sejak kita lahir, tua hingga meninggal dunia. Segala bentuk aktivitas ataupun tahapan dalam kehidupan sehari-hari itu pastinya tak lepas dari kesadaran kita untuk beragama. Agama sendiri selalu mengajarkan agar kita selalu bersabar ketika berada dalam suasana susah ataupun senang. Lalu tak lupa juga kita untuk diajarkan untuk bersyukur sewaktu kesuksesan ataupun sebuah keberhasilan datang secara langsung. Agama juga menganjurkan kita agar kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jika agama kita ibaratkan sebagai rumah, maka beragama semestinya memberikan kenyamanan dan keamanan bukan hanya kepada penghuninya, tetapi juga kepada tetangganya, bahkan ketika juga pemeluk agama menjadi sebuah komunitas umat beragama. Banyak ragam orang dalam mengekspresikan atau mengamalkan keberagaman. Ada dimensi agama yang sangat personal, tidak terlihat atau yang biasa disebut semacam esoteris. Karena berada pada wilayah hati yang tidak dapat diketahui oleh orang lain, namun ada pula ekspresi keberagaman yang terlihat oleh orang lain atau yang biasa disebut dengan eksoteris. Hal ini tentu saja ekspresi keagamaan yang dilakukan oleh setiap orang semuanya bertujuan dalam kerangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikhtiar untuk menjadi pribadi yang sempurna, yang bisa kita lakukan adalah melakukan amaliyah keagamaan sesuai kapasitas dan pilihannya masing-masing. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, kehidupan beragama begitu banyak sangat diekspresikan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah saling senyum, saling tolong menolong, dan juga saling mendoakan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah sosial. Bentuk ekspresi kehidupan beragama juga terwujud pada saat ini. Ketika pandemi wabah COVID-19 melanda di dunia, keyakinan kita sebagai umat beragama, tentu kita percaya bahwa pandemi ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditetapkan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita tetap dituntut untuk berikhtiar, baik lahiriah maupun batiniah, untuk mencegah dan memutus mata rantai penularannya, mencari obatnya dan menangkal penyebabnya. Karenanya, maka beberapa tahapan dalam penanggulangan wabah corona dengan strategi preventif atau pencegahan ini kita dapat melakukan dengan menjaga kebersihan, penggunaan masker, terus physical and social distancing atau yang biasa disebut dengan jaga jarak. Sesungguhnya hal tersebut adalah salah satu bentuk menjadi bagian dari ekspresi kita untuk beragama. Jadi misi utama agama adalah bentuk kemaslahatan terhadap umat manusia. Sebab itu kita sebagai umat yang beragama wajib mengikuti berbagai macam bentuk anjuran ataupun semacam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni salah satu contohnya adalah protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tahun ini Islam harus menyesuaikan amaliyah ibadah selama bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Karena pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk menunjukkan solidaritasnya dalam memutus tali rantai penyebaran virus COVID-19 ini.
Dan salah satu bentuknya adalah umat Islam dihimbau untuk beribadah di rumah selama pandemi ini berlangsung. Ibadah di masjid memang lebih mulia, tetapi dengan catatan ketika kondisinya sedang normal. Namun karena saat ini sedang dalam situasi darurat, maka kita diminta untuk beribadah di rumah saja. Ketika berusaha agar kita yang dilakukan di rumah dilandasi dengan kesucian jiwa, ikhlas dan khusyuk, sehingga kendati dilaksanakan di rumah, ibadah kita tetap memiliki kualitas yang baik selama pandemi ini juga. Kita diminta untuk tidak melaksanakan salah satu contoh kayak mudik di kampung halaman masing-masing. Apakah dari Mas Alif sendiri ini ada versinya bentuk kehidupan beragama di masa pandemi COVID-19 ini? Iya, langsung saja berbicara mengenai COVID ini kan suatu wabah yang bisa disepelekan, bahkan seluruh dunia ini terjangkit. Mengenai kegiatan beragama dalam kondisi COVID ini pasti sedikit banyak dengan aktivitas kita. Maka dari itu banyak timbul opsi atau inovasi-inovasi baru terkait dengan proses beragama dalam kehidupan normal ini. Untuk halnya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.